Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya ini kayak pertama kali kita nge-review mobil tapi di showroom Narogong, Mas ya? Iya benar. Ya, biasa kita di showroom HI, kalau nggak yang tempat biasa tuh ya. Iya. Nah, jadi kita pertama kali review di sini karena tadi ada tamu nih, Mas. Habis lihat Innova, dan untungnya jadi ya Innova diesel yang pernah kita bahas itu tadi udah laku sama orang Riau, Mas. Oke. Lumayan jauh juga loh, Mas. Dari Riau ke Bekasi cuman buat lihat Innova dan untungnya jadi. Oke. Karena katanya sih kalau harga mobil di daerah tuh lebih mahal. Gitu. Jadi dia untuk mutusin beli di Bekasi. Oke, kita lanjut ke Camry ini. Jadi kita punya Toyota Camry, tapi tipe hybrid ya. Nah, jadi sini ada hybridnya. Ini tahun 2022, Mas. Gitu. Jadi Camry ini dulu tuh barunya hampir 1 miliar, Mas, harganya. Iya, 900 sekian seingat gue deh. Nah, kita jual di sini harga cuma 600 jutaan aja. Harganya 600 jutaan, kilometernya cuma 19.000. Ini kilometernya masih kecil banget. Mobilnya masih full original. Gitu. Nah, terus Camry hybrid itu kelihatan dari apanya nih? Dari logo depannya. Kayak waktu kita pernah bahas Lexus, kalau mobil hybrid, biasanya tuh logonya tuh ada warna birunya. Iya. Ya, ada warna birunya. Gitu. Oke. Terus kita lihat dari samping, ini kalau nggak salah ini yang facelift ya. Jadi ini tahun 2000 berapa, gue lupa tuh dia melakukan facelift mobilnya. Gitu. Jadi dia lebih lengkap, kayak ada adaptive cruise control. Ibarat kalau Toyota itu yang sekarang tuh namanya TSS loh, Mas ya. Kayak misalkan di Toyota Alphard di tahun 2020 tuh dia udah keluarnya yang namanya TSS. Gitu ya, Toyota Safety Sense gitu. Kita lihat bagian dalamnya nih, Mas. Kita lihat bagian dalamnya. Kalau Camry ini sih sebenarnya kayak interiornya sih udah sekelas mobil-mobil Eropa, Mas ya. Iya benar. Ya, sininya udah soft touch ya. Wajar lah, Mas, harga mobil ini tuh hampir 1 miliar. Iya benar. Hampir 1 miliar kalau misalkan masih plastik-plastik murah itu bisa dikomplain sama orang, Mas ya. Gitu. Jadi materialnya ini di dalam interiornya juga kesannya mewah banget. Dan dengan sekarang harga 600 jutaan menurut gue ya, dapat mobil semewah ini terus dengan teknologi hybrid ya worth it, Mas ya. Iya worth it. Worth it. Terus speakernya juga nih. Mobil ini sudah dibekali dengan speaker JBL, Mas. Oke, JBL. Standarnya itu udah pakai full JBL. Head unitnya pun pakai JBL. Oke. Gitu. Cuman kalau tadi gua bawa mobilnya, Mas ya, JBL sih menurut gua agak-agak kurang sih. Maksudnya bukan yang wah banget gitu loh. Jadi mobil ini tuh speakernya menurut gua JBL tapi biasa aja. Gitu. Ini tadi yang beli ini, Mas, Innova kita, Mas. Nah, ini tadi orangnya tuh baru tadi siang datang dari Riau, Mas. Oh, dari sini. Langsung ke sini. Oke. Gitu untuk lihat Innova kita. Kita lanjut. Saya dari sebelah sana nih, Mas dari sebelah sini ya. Kita bahas dulu. Oke. Kita nyalain dulu mobilnya. Jadi kalau mobil hybrid dinyalain ya. Nih, baterai hybrid harusnya masih ada ya. Nah, udah. Mobilnya udah nyala, tinggal jalan aja gitu. Dan mobil ini juga hitungannya tuh irit banget, Mas. Irit ya? Ya, ntar kita tes sambil jalan muter dikit aja, Mas ya. Oke. Gitu. Dan kalau Camry ini mungkin kalau kita lihat pesaingnya ya. Kalau gua lihat-lihat sih kayaknya Honda Accord tapi yang hybrid. Iya, Accord. Ya, cuman gue lebih jarang lihat Honda Accord yang hybrid sih. Lebih sering lihat Toyota Camry hybrid. Gitu. Untuk harganya setahu gue sih si Accord ini kayaknya lebih murah dibandingkan Toyota Camry hybrid. Gitu. Terus mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof juga. Ya, mobil 1M sih hampir 1M kalau nggak ada sunroof sih kebangetan, Mas ya. Gitu. Terus mobil ini juga masih bener-bener kayak baru. Kenapa? Nih, sun visornya aja masih plastikan kiri kanan. Ya. Terus ini juga masih plastikan, Mas ya. Oh iya, ini. Ya, sebelah sini juga masih plastikan semua gitu. Jadi mobilnya pasti nyaman banget ya kan, pakai harian enak, apalagi hybrid ya Iya, hybrid. gitu. Kita lihat bagian belakang nih, kursi belakang. Oke. Nah, tadi ada scanner nih. Oke. Untuk bagian belakang kursinya ini fix setahu gue deh. Ya, kursinya ini fix. Jadi nggak bisa senderin lagi tuh nggak bisa. Ya udah segini. Cuman dengan ukuran segini sih menurut gue oke loh, Mas. Ini posisi nyetir gue ya. Ini tuh masih lega banget belakangnya. Gitu ya. Terus di sini, oh, gue baru lihat di belakang, Mas. Ternyata bisa, Mas. Oke. Bisa ternyata. Oke. Bisa dia, Mas. Cuman ya udah paling mundurnya segini. Gitu. Jujur gue nih, ini kan Camry juga baru masuk, Mas ya. Jadi gue belum otak-atik tuh bagian belakangnya. Sini aja masih plastikan tuh. Ini belum dicabut sama orang. Ini cup holdernya. Canggih juga, Mas ya. Iya, canggih Camry ya. Nih, kita nyalain sini, shade belakangnya. Tutup nih harusnya. Nah, ada tirai belakangan tutup. Ini kita buka lagi tirainya. Nah, cukup mewah sih. Terus kalian bisa volume aturan dari sini juga. Terus mau ngubah lagu dari sini bisa gitu kan. Temperatur juga belakang bisa.
Terus sudah dilengkapi dengan 2 USB nih di sininya. Jadi kalau buat ngecas aman banget. Terus ini juga sama kayak Alphard Mas. Jadi di jok passenger depannya ini kita bisa atur dari belakang. Oh iya, Ya, pencetannya. ada pencetannya dari sini. Gitu. Jadi ini mobil sih canggih ya Mas ya. Canggih. Terus ini bisa setahu gue buka nih. Dia buat connect ke bagasi bagian belakang. Oke. Jadi misalkan ada taruh barang di bagasi belakang, ngambil dari sini aja. Iya. Gitu. Oke, kita test drive aja langsung Mas ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita test drive mobilnya nih Mas. Oke. Cuman karena kita di showroom daerah Narogong nih agak-agak macet Mas. Iya, Jadi agak kita padat jalannya. ngetesnya yang nggak bisa kencang-kencang lah. Beda sama kita di showroom Harapan Indah, Iya. kita bisa narik-narik gitu. Ini mobil tuh hitungannya irit sih menurut gue ya Mas. Karena ini mobil ini kan cc-nya itu 2500 cc plus hybrid. Tadi tuh dari showroom Harapan Indah ke showroom sini macet kan tadi Mas ya bawa mobilnya? Itu dapat 1:18. Oke. 1:18. Kalau menurut gue ya mobil hybrid cc 2500 sih irit. Irit karena kemarin yang Lexus itu yang kemarin gue baru ambil CT200H itu si Stanley bilang itu 1:18-19 juga. Oke. Tapi itu cc 1800. Iya. Ya ini 2500, beda 700 cc. Tapi kurang lebih iritnya sama gitu. Jadi menurut gue oke lah. Beda lagi kalau kita ngomong sama waktu itu kita pernah review Yaris Cross. Iya, Yaris Cross hybrid itu 1:25 bisa itu Mas. Iya, bisa dapat. 1:25 bisa karena apa? CC dia itu cuma 1500 atau 1800 gue lupa. 1500 ya, 1500 beda 1000 cc sama Camry ini gitu. Coba ntar gue coba riset dulu nih. Kurang lebih dapat 1 banding berapanya. Oke. Gitu. Pertama kali masuk Camry gimana Mas? Kalau lihat joknya gitu duduknya enak Mas? Enak banget joknya. Enak ya? Joknya tuh enak menurut gue empuk. Cuman yang minusnya menurut gue ya, kita bicara minusnya dulu ya. Oke. Speedometernya di MID tengahnya ini menurut gue kayak kurang apa ya, dengan mobil hampir 1 miliar ya, kayak kurang HD gitu loh Mas. Oke. Ya, kayak gambarnya tuh kayak agak-agak buram gitu ya. agak buram ya Mas, kelihatan kan buram. dari situ ya, bukan yang benar-benar HD gitu ya. Jadi menurut gue sangat disayangkan dari MID-nya aja gitu. Cuman speedometer ya oke lah, Toyota masih banyak banget pakai yang analog Mas. Iya, Mas. Ya, kalah sama mobil kayak kita bicara race, mobil 300 jutaan atau enggak Veloz yang udah pakai speedometernya itu udah yang digital Iya. gitu. Terus kita bahas ke bagian kursinya dulu. Di sini disediakan ventilated seat nih. Nah, ini baru bener nih, nggak kayak Lexus kemarin Mas ya. Iya. Lexus malah pakainya dia heater seat Iya, iya. gitu. Adem. Jadi adem Mas ya. Berasa adem nih, enak nih. Jadi ini yang kita butuhkan sebenarnya Mas Iya, di iya, Indonesia butuh, gitu, iya. bukan yang heater seat gitu. Jadi ini berguna banget nih, menurut gue berguna. Terus di sini 3 mode berkendara, ada Eco, normal, sama Sport. Oke. Kalau dari tadi gue di jalan itu selalu pakainya tuh yang Eco Mas. Oke. Karena menurut gue Eco aja ya tenaganya udah cukup gitu. Tadi gue iseng coba di normal, emang lebih narik sih. Cuman ya menurut gue cukup lah dengan Eco ini sih, Iya. nggak perlu sampai pakai yang normal atau Sport, itu udah cukup banget gitu. Terus juga dari AC. Kalau biasa kita lihat AC itu tulisannya dual zone, single zone. Iya. Ini triple zone. Ozon. Ya, jadi dia kiri kanan sama bagian belakang tuh kepisah Oke. gitu. Cuman tadi kita lihat di bagian belakang ada 2 kan Mas pengaturan suhunya. Iya. Nah, itu gue juga agak bingung. Ini 3 zone tuh buat di daerah mana aja? Oke. Gitu. Itu gue masih agak bingung zone-nya. Di sini Nano biasa buat ya katanya sih kayak Toyota atau kalau Honda itu apa Mas namanya? Sama ya Nano ya. Itu katanya sih lebih steril lah. Cuman kita nggak tahu lah. Yang penting kalau misalkan kita beli mobil, rajin aja ganti filter AC-nya. Iya. Ya itu terpenting filter AC gitu. Head unitnya ini kalau gue baca-baca sih support Apple CarPlay sama Android Auto. Cuman tadi gue kalau connect Bluetooth dia nggak ada pilihannya nih, bisa connect Android Auto atau enggak Apple CarPlay gitu. Kemungkinan sih kayak Fortuner masih harus pakai kabel Mas. Ya belum wireless gitu ya. Terus di sini juga ada info nih. Gue tadi sih kalau nyetir selalu pakainya info ini Mas. Mana? Kita back dulu. Harusnya nggak ada gambar mobil. Oh, energi kayaknya. Nah, ini kayak gini keren kelihatannya gitu. Iya. Dia jadi kasih lihat gimana kita lagi jalan, kalau lagi ngerem. Jadi kalau mobil hybrid itu kayaknya semuanya sih ya. Semua mobil hybrid kalau misalkan di rem itu buat ngecas baterainya Mas. Ya. Waktu kalau kita yang review Yaris Cross dia ada B-nya Mas ya. Iya, ada B-nya. Apa itu Mas panjangannya B-nya? Brake ya? Heeh. Kalau di sini nggak ada. Dia PR, ND sama S aja Sport. Oke. Gitu. Kalau yang di Lexus kemarin CT200 tuh ada. Oke. Ada B-nya. Si Stanley juga sempat bingung, ini B itu buat apa? Oke. Jadi kemarin kita udah bahas yang B itu di mobil-mobil hybrid itu untuk saat jalan turunan Mas ya. Saat turunan dia nge-charge itu jauh lebih cepat. Iya. Ya, jadi mungkin cocok kalau misalkan habis dari puncak nih, pulang dari puncak ya. Itu pakainya B gitu. Jadi buat ngisi baterai hybrid itu tuh jauh lebih cepat. Iya, benar. Gitu. Ini setelah riset.
Ini nggak salah nih kayaknya, maksudnya udah gue riset nih mas ya. Dapat 1 banding berapa nih coba ya. History. Oh, coba berapa sekali lihat mas. Oh, udah turun lagi 1 banding 32. Ini yang previous yang the best-nya. Jadi base-nya ini mobil ini pernah irit sampai 42,6 km per liter loh bayangin mas. Dengan 1 banding 42 lo ke Bandung pakai 3 liter doang. Iya benar. Mobilnya emang cukup mahal, cuman kalau kita lihat ya bensinnya irit banget Iya, mas. bensinnya irit banget. Ya, bensinnya tuh irit banget. Kita putar balik sini aja deh. Arah macet kita putar balik sini. Terus juga menurut gua untuk sekarang sih lebih cocoknya Indonesia pakai mobil hybrid mas ya. Iya benar. Kayak kemarin ada aja masalah kalau di mobil-mobil EV gitu. Pasti ya kalau mobil EV itu sama hybrid juga sih, baterai itu pasti ada umurnya mas. Iya pasti ada umur. Ya, dan baterai itu mahal. Makanya kayak misalkan orang beli mobil EV itu harus pakai itu jangka panjang. Iya. Jangan beli setahun jual, beli 2 tahun jual. Kenapa? Harganya tuh jatuh banget ya. Waktu yang Cherry, diskon Cherry saya udah ngomong belum sih mas di vlog itu tuh? Belum ya? Kayaknya sempat udah deh. Ya, Cherry pokoknya itu sekarang diskonnya tuh 50 juta. Ya, gimana nasibnya orang yang beli mobil saat harga baru gitu ya, hampir 500 juta, sekarang 448 juta aja harganya. Gitu. Ioniq juga dulu 900, sekarang sisa 500-an. Kalau hybrid menurut gua harganya masih oke, Mas. Masih oke Ya. ya, hybrid. Hybrid tuh harganya masih bertahan dibandingkan dengan mobil EV. Makanya menurut gua kalau lu mau beli mobil, mau bener-bener menikmati ya nggak apa-apa beli EV gitu. Tapi pakainya lama, 5 tahun, 6 tahun. Pakainya itu pas warranty udah mau habis gitu warranty aja. udah habis. Ya kalau misalnya, tapi kalau misalnya jangan pas habis juga mas, nggak di mobil ntar. Iya. Ya. Dan mobil EV itu nggak enak kan, beberapa merek di Indonesia itu kalau pindah tangan garansinya tuh hilang. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mobil EV ya, harganya kenapa jatuh mungkin salah satunya itu juga mas. Misalkan orang jual ke saya, tapi kalau misalkan belum dibalik nama sih aman mas. Oke. Cuman kalau udah dibalik nama itu garansi hilang semua. Nah, itu yang dipikirin orang. Gimana kalau misalkan dia beli mobil second, tapi mobilnya diblokir STNK-nya, ya kan? Kita mau nggak mau tuh harus balik nama, dan warranty hilang semua. Iya. Nah makanya coba kalian pertimbangkan untuk beli mobil EV, gitu ya. Mungkin kalau misalkan peraturan itu dihapus, mungkin ya lebih laku mas harusnya ya. laku, Orang ya. nggak kepikiran untuk garansinya hilang, gitu. Cuman kalau kita mobil hybrid, ya itu nggak ada masalah untuk garansi, mau pindah tangan pun nggak ada masalah ya. Mobil bensin, mobil hybrid tuh nggak ada masalah, gitu. Dan iritnya juga lumayan nih. Sekarang 1 banding 19,8. Macet loh kondisinya ya. Macetan, iya. Ini kita macet loh. 1 banding 19,8 mobil 2500 cc hybrid. Irit ya mas ya? Irit. Dan mobil ini Pertamax pun masih masuk ya harusnya ya. masih Nggak harus Pertamax turbo. Karena kalau gue sendiri Pertamax turbo itu standarnya menurut gue kalau mobil itu yang berturbo aja Iya, sih. Jadi, cuman kalau misalkan mobil nggak turbo ya menurut gue nggak usah. Kecuali kayak Porsche tuh. Porsche Panamera kan cc 3600. Iya. Karena cc-nya gede, terus V6 juga. Gue sini turbo sih. Oke. Ya, karena kita lihat dari kapasitas cc mesinnya juga. Gitu. Nah, terus juga mobil ini sudah dilengkapi dengan head-up display nih, Mas. Cuman gue udah bilang, gue nggak suka tuh kalau head-up display tuh dinyalain, Mas. Jadi sekarang lagi gue matiin, gue bisa nyalain dari sini. Gitu. Ini ada tulisannya HUD, head-up display on. Kelihatan, Mas ya? Terus ini ada bagian tirai belakangnya, kita bisa pencet di sini. Ntar tirai belakangnya naik juga tuh. Nah, tuh naikkan tirai, Mas ya? Iya. Ini saya turunin lagi nih. Nah, turun gitu. Oke, jadi mobil ini Toyota Camry Hybrid tahun 2022. Kilometer cuman 19.300 dan pastinya mobil ini record. Ya, mobil ini record. Ya, kita juga lihat Mas, mobilnya masih plastikan Iya, semua ya. masih pastikan semua. Gue juga awal masuk mobil ini baunya masih kayak bau mobil baru Mas ya. Jadi masih oke banget. Apalagi lo hemat mobil sekitar 300 jutaan dari baru. Iya. Tuh, dan mobil ini juga baru berumur 2 tahun. Menurut gua ya cengli-cengli worth it aja Mas ya. Sekarang jadi 600, turun 300 juta. Mobilnya berasa kayak baru, catat full original, interior boleh dilihat. Nah, nggak kalah lah sama mobil baru. Gitu. Jadi mau tanya-tanya mobil ini, boleh langsung DM atau WA ke gua aja ya. Oke, thank you.